Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan lagi kajian hadis pilihan seputar akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin hafizahullah taala. Kita pada hari ini masuk di poin yang ke-11 yang belum sebutkan dalam hadis-hadis akhlak, yaitu tentang hukukul ukhuwah al-imaniyah. Hukuk hak-hak saudara seiman. Haknya saudara seiman. Allah Subhanahu wa taala tentunya telah mengikat dengan agama ini antara hati yang berbeda-beda, jiwa yang berbeda-beda. Tapi dengan keimanan itu mereka menjadi satu, saling mencintai, saling menolong di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga saling menolong dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatukan kita dengan agama ini adalah tentunya nikmat yang besar bagi setiap muslim dan setiap mukmin. Allah ingatkan para sahabat di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah, sebutlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian bermusuhan. Itu antara suku Aus dan Khazraj. Itu permusuhannya, peperangannya itu tidak ada hentinya. Iya. Tapi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, allafa baina qulubikum. Allah menyatukan antara hati kalian. Yang disatukan hati. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian menjadi bersaudara bi ni'matihi dengan sebab nikmatnya. Nikmat di sini maksudnya agama. Nikmat di sini adalah agama. Menjadi bersaudara karena seagama. Karena seagama, seiman. Makanya dalam Islam Nabi SAW menyebutkan banyak hadis terkait dengan dalil akan persaudaraannya orang-orang yang beriman. Persaudaraannya orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk persaudaraan mereka? Kita akan baca di sini apa yang belum kumpulkan dari hadis-hadis terkait dengan hak saudara seiman. Kata beliau Nabi Musa, hadis pertama, radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhum ba'dhan wa syabbaka baina asabi'ihi. Ini muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin terhadap mukmin yang satu itu seperti bangunan. Seperti bangunan. Iya. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Coba antum lihat bangunan, kalau antum berdiri satu tiang, itu tidak kuat. Paham kan? Tidak kuat. Tapi kalau saling terikat dengan yang lain, maka itu akan menjadi kuat. Iya. Seorang itu kuat dengan saudaranya.
Seorang itu kuat dengan saudaranya, bukan meninggalkan saudaranya. Bukan dengan hidup sendiri. Tapi dengan yang lain kita akan menjadi kuat. Dengan yang lain kita akan menjadi kuat. Ketika Nabi ucapkan ini, kata rawi, wasyabbaka baina asabi'ih. Nabi SAW menyilangkan antara jari jemarinya. Menyilangkan antara jari jemarinya. Ini maksudnya saling menyatu. Saling menyatu. Paham kan? Bukan begini. Iya, bukan sejajar, tapi menyatu. Belum silangkan antara jari jemarinya. Itu orang yang beriman. Satu badan. Seperti satu bangunan. Seperti satu bangunan. Dalam hal apa? Diterangkan dalam hadis berikutnya. Mereka satu dalam hal, kata beliau, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idashtaka minhu udwun tadda'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Ini muttafaqun alaih. Nah, ini bentuknya. Iya, bentuknya mereka tadi itu seperti bangunan. Kata beliau dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman itu fitawaddihim dalam hal saling mencintainya mereka. Wa ta'atufihim dalam hal saling menyayangi antara mereka. Masalul jasadi itu seperti satu jasad. Perumpamaan mereka seperti satu jasad. Antum tahu kan bagaimana satu jasad? Kata Nabi, idashtaka minhu udwun. Apabila ada yang sakit dari satu jasadnya, ada yang sakit dari satu jasadnya, ya, tada'a lahu sairul jasad. Maka sairul jasad, seluruh badannya, tada'a akan merasakan lahu terhadap sakit itu. Terhadap sakit itu. Dengan apa? Bisahari, dengan paling tidak begadang. Artinya dia tidak bisa tidur. Wal humma atau panas. Kan biasa orang yang sakit giginya. Kenapa yang lain juga ikut sakit? Iya kan? Yang sakit biasanya terbuka kukunya. Tapi panas badannya. Begitulah orang beriman. Susah ketika temannya susah. Juga senang, bahagia kalau temannya apa? Bahagia. Kalau temannya bahagia. Makanya Nabi SAW, ya, sifat beliau azizun alaihi ma'anittum. Iya. Berat bagi beliau apa memberatkan kalian. Begitu orang beriman. Ketika memberatkan temannya, berat juga baginya hal itu. Berat bagi dirinya, pasti temannya juga apa? Memberatkan. Pasti temannya juga apa? Memberatkan. Ini sifatnya orang-orang yang ya beriman. Dalam hal kehidupan bersama dengan saudaranya. Makanya ketika satu jasad dan satu yang sakit, yang lainnya akan dirasakan, akan merasakan sakitnya, makanya beliau bawakan hadits ketiga. Kata pula Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. La yatlimuhu. Wa la yakhduluhu. Wa la yahkirahu. Wa la yahkiruhu.
At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrih thalatha marratin bihasabi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh rawahu Muslim. Inilah ya ketika muslim itu bersaudara. Ini adalah prakteknya. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling hasad. Hasad yang tercela, menginginkan nikmat itu hilang dari teman kita. Dan teman kita banyak hafalan, kita ingin hafalannya itu hilang. Ada temannya banyak uangnya, kita ingin uangnya itu hilang darinya. Ada temannya gagah, kita ingin kegagahannya itu hilang darinya. Iya, itu namanya hasad. Dan yang lainnya dari hasad. Karena hasad yang tercela adalah menginginkan nikmat itu hilang darinya. Ada di sana hasad yang terpuji namanya ghibthah. Yaitu ingin juga seperti itu. Bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Cuman tanpa menginginkan hal itu hilang darinya. Kalau itu hasad yang terpuji. Itu hasad yang terpuji. Iya. Sekarang kata Nabi, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Karena kalian bersaudara. Kalau kalian melihat temannya lebih, oh saudaraku. Kebahagiaannya juga ada kebahagiaanku. Kalau dia punya hafalan, saya juga yang punya itu. Kenapa? Karena Islam juga akan jaya sebab dia. Kan begitu. Sebab dia terjaga agama saya. Sebab dia terjaga agama saya. Ini yang dikatakan. Wala tanajasu. Ini dalam jual beli. La tanajasu. Jangan saling melakukan najas. Najas itu bentuk jual beli terlarang. Jadi misalnya ya, jual beli terlarang. Contoh misalnya Alqaf punya toko. Dia bilang hanya tokonya Alqaf saja. Dia bilang ke Nabil, saudara, kita bagi hasil. Kalau ada orang datang beli di toko, lagi menawar barang, datang kita tawar dengan yang lebih tinggi. Supaya bukan dia pembeli, tapi dia mau menawar lebih tinggi, supaya ini pembeli kira memang sudah, berarti saya sudah murah tadi, karena di situ saja dia mau beli. Padahal ini bukan pembeli, ini cuman dia mau bohongi itu pembeli. Jadi sudah dia sepakati begitu. Nanti kita bagi hasil. Datang Bang Panji dari Sampit. Datang mau beli apa? Dari Sampit. Oleh-oleh apa? Dari Kendari. Baik. Dia mau beli oleh-oleh dari Kendari, mau pulang ke Sampit. Dia masuk tokonya, dia bilang, berapa harganya ini Alqaf? Dia bilang, 100.000. Tidak bisa kurang. Bisa 90, dia bilang begitu. 90. Padahal ini harganya bukan 90, ini 50.000. Jadi dia sebut awal 100. Bisa kurang, bisa 90. Nah, lagi tawar begitu, tidak bisa kurang lagi. Datanglah Nabil. Alqaf, berapa barang itu? Dia bilang, itu 150. Beda orang, beda dia. 150. Dia bilang, tidak bisa kurang, bisa. Berapa kita mau? Saya mau ambil 100.000. Saya bilang, iya. Dia iya kan. Langsung Panji merasa 90. Wih, tadi berarti saya sudah murah. Paham kan? Saya sudah murah itu 90. Padahal ini bukan mau beli. Ini cuma mau ambil barangnya, bayar, uangnya tonji, sama-sama uang. Sementara kalau Nabil pergi, Panji pergi, datanglah Nabil. Bawa barangnya tadi. Alhamdulillah, uang selesai, dapat untung 90,
dan 40.000 bagi 2. 20.000, 20.000. Dia tipu saudaranya. Dari Sampit, kasihan. Ini namanya jual beli najas. Ada unsur penipuan. Ini jual beli terlarang. Ini jual beli terlarang. Dan tidak harus pelanggannya. Kadang juga bersepakat toko. Jadi ada di situ semua toko sama dia jualnya. Sama. Baku berkeluarga. Anak, cucu, keturunan semua. Jadi mereka bersepakat. Kalau sudah ada masuk di toko ini. Dia baku anu. Itu akan datang kepada kamu. Karena dia ini pasti orang kan mau cari harga yang murah. Cari pembanding. Jadi dia masuk di toko ini. Sekarang toko yang pertama tokonya Alkof. Tapi sudah kong kali kong dengan Panji dan Nabil. Pokoknya dimanapun dia masuk tawarkan harga yang lebih tinggi. Jangan turun supaya dia kembali ke sini. Ya sama saja. Jadi supaya dia merasa bahwa di sana yang paling murah. Jadi ada kesepakatan antara para toko ini. Kalau dia sudah lihat masuk di toko sana. Dia infokan. Dia akan ke ini. Saya kasih harga sekian. Apalagi sekarang lebih mudah jual beli najas ini. Orang bisa grup WA. Iya, grup WA. Sudah masuk di toko saya, baju warna ini, saya sudah tawarkan sekian. Harganya, akhirnya mereka tidak mau turun. Pasti dia lebih tinggi dia tawarkan. Supaya akhirnya si pembeli ini kasihan yang bodoh ini, tidak tahu tadi itu kesepakatan, ke sana. Ternyata di pasar lain, tidak segitu harganya. Ternyata ini dia ditipu semua oleh toko-toko ini. Itu jual beli apa? Najas. Iya, jual beli najas. Kata Nabi, la tanajasu. Jangan saling melakukan jual beli najas. Iya. Karena kenapa? Saudara, masa saudaramu kasih begitu? Iya, ini saudaramu butuh barang. Butuh barang. Kamu mau enggak? Kalau kamu dikasih juga begitu sama orang. Ditipu juga seperti itu sama orang. Tentunya kita tidak mau. Maka kata Nabi, la tanajasu. Wala tabagodu. Jangan saling benci. Jangan saling benci. Wala tadabaru. Jangan saling bermusuhan. Saling membelakangi. Saling membelakangi. Satunya memberikan duburnya, punggungnya, satu juga punggung. Ada yang datang saudaranya, dia langsung balik. Sana juga, dia bilang balik juga. Tidak boleh. Iya. Datang temannya, salam saja. Iya. Tidak boleh saling, bermusuhan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'ah ba'd. Jangan sebagian kalian membeli atas belian saudaranya. Saudaranya lagi tawar-menawar. Langsung dia datang. Menawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Sini saya beli saja. Tentunya kalau bukan jual beli lelang. Kalau jual beli lelang kan memang dibuka harga dicari yang tertinggi. Maksudnya ini bukan jual beli lelang. Jual beli biasa. Ini orang temannya lagi tawar-menawar. Ya. Tadi Bang Panji lagi tawar-menawar sama Alkof. Datang Nabil, sini saya beli itu. Harga yang lebih tinggi daripada dia. Tidak boleh. Biar dulu putus. Kalau dia tidak mau, alhamdulillah. Kalau tidak, kalau dia mau alhamdulillah. Kalau tidak, apa-apa juga. Sudah putus, baru boleh kita memasukkan penawaran kita. Memasukkan penawaran kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Al-muslim, akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadlimuhu. Jangan dia zalimi. Wala yakduluhu. Jangan dia rendahkan. Wala yahkiruhu. Jangan dia hinakan. Namanya saudaranya. Kita tidak suka kalau orang menghinakan kita, merendahkan kita, mendolimi kita. Maka demikian pula saudara kita.
Jangan didolimi. Jangan didolimi. Jangan dihinakan. Jangan direndahkan. Kemudian Nabi katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Beliau berisyarat menunjuk dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Bihasa bimri'im minasyar. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk. Jahat. Ya. Ayah kiro akhahul muslim. Ketika dia menghinakan saudaranya muslim. Bukan penjahat itu hanya yang memukul orang. Yang pajaki orang. Palaki orang. Bukan. Tapi seorang yang merendahkan saudaranya muslim. Itu juga adalah orang yang buruk. Orang yang buruk. Tidak boleh saling mengejek. Tidak boleh saling mengejek. Iya. Karena ini merupakan keburukan. Kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu adalah haram. Damuhu, darahnya. Tidak boleh menumpahkan darah saudara. Kita sesama muslim. Wa maluhu, hartanya. Tidak boleh mengambil harta sesama kita muslim. Wa irduh, kehormatannya. Tidak boleh kita melanggar kehormatan saudara kita muslim. Nah, ini Masya Allah hadits ini hadits yang panjang. Menjelaskan terkait dengan hak sesama muslim. Hak sesama orang yang beriman. Ketika kita menyadari dia adalah muslim, maka kita harus sedih dengan apa yang membuatnya sedih. Kita harus berat apa yang membuatnya apa? Berat. Ketika kita mampu merasakan itu, maka kita akan peduli nanti. Sekaligus setelah itu akan lahir namanya ta'awun. Saling tolong menolong. Padahal dia kita tidak kenal. Dia orang mana? Tapi karena dia muslim, saudara kita akan muncul itu saling membantu. Tapi kalau kita tidak peduli, tidak ada itu nilai sesama saudara, maka kita akan nafsi-nafsi. Hanya diriku saja. Yang penting saya kenyang, yang penting saya paham, yang penting saya. Itu nanti yang muncul. Iya. Misalnya contoh sederhana kita lah santri. Di Nampan. Ketika kita tidak pikir ini saudara kita adalah muslim juga, butuh juga makan. Ayo selesai cerita. Lauk tidak enak ya bersama. Tapi lauk enak. Lengah sedikit hancur. Aduh paham kan? Itu karena kita tidak ada saudara muslim. Kalau saudara muslim, jilakan dulu tanganku. Sini tanganmu kujilat. Itu namanya kalau sudah bersaudara. Tidak ada lagi saling jijik. Kan saudara. Saudara. Itu kalau dibilang muslim. Itu makanya diisyaratkan dalam hadits Nabi SAW ketika seorang makan. Dia jangan melap tangannya. Hatta yal'aqahu aw yul'iqahu. Sampai dia jilat tangannya atau dia orang lain menjilatkan tangannya. Mas bilang, bukan masalahnya ini saling menjilat tangan. Maksudnya bersaudaranya itu. Bersaudaranya itu muslim sampai seperti itu. Lihat para sahabat. Ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang bilang ini ya. Saya punya harta. Dan saya punya istri. Silakan kamu pilih. Saya akan ceraikan. Iya, kamu nikahi. Dia sampai istrinya dia kasih. Hartanya dia kasih. Paham kan? Kalau saudaranya mau tinggal tunjuk saja. Saya mau yang itu. Yang paling cantik. Selesai dia akan ceraikan. Dan dia tinggal menunggu masa iddahnya dan nikahi. Nah, itu sahabat. Bentuk persaudaraannya. Hartanya apalagi? Hartanya apalagi dia bilang. Ambil hartaku yang kamu mau. Itu mereka. Itu yang dikatakan oleh, dilakukan oleh mereka para sahabat ketika mereka sama-sama muslim.
Iya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai saudara seiman. Iya, sebagai saudara seiman. Dan tidak boleh kita mengambil kesempatan menggunakan saudara kita untuk sebagai alat tukar. Karena itu saudara kita. Tidak boleh kita menggosipinya supaya kita dapat sesuatu dari dunia. Menghinakannya supaya dapat sesuatu dari dunia. Hanya dapat makan, dapat minum. Ini kalau saya jelekan atau saya ceritakan aibnya. Betul-betul aib, tapi kan tidak boleh kita ceritakan saudara kita. Tidak boleh kita ceritakan saudara kita. Tapi kalau saya cerita ini, saya akan dikasih dekat di tempatnya. Dan saya akan digaji, saya akan dikasih uang, saya akan dikasih pakaian. Ini tidak boleh. Saudara. Saudara. Kata beliau di hadis berikutnya. Wa anil mustaurid Ibnu Shaddad. Anin Nabi radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala bi muslimin uklatan fa innallaha yut'imuhu mitlaha min jahannam. Wa man kusiya bi rajulin muslimin fa innallaha yaksuhu min jahannam. Wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Ini berikutnya. Kata beliau, dari Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu taala anhu beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memakan sebuah makanan dengan saudaranya semuslim, maksudnya dia makan karena sebab korbankan saudaranya muslim. Paham kan? Dia korbankan saudara muslim, akhirnya dia dikasih makan. Dia dikasih sesuatu. Dengan menjual saudaranya, menjual hartanya saudaranya, atau menjual kehormatan saudaranya, atau menjual darahnya saudaranya, akhirnya dia dikasih sesuatu sebagai imbalan. Maka Allah akan memberinya makan semisalnya nanti di dalam jahanam. Neraka jahanam. Dan siapa yang diberikan pakaian karena seorang lelaki muslim, yaitu yang dia langgar kehormatannya, darahnya, hartanya, maka yaksuhu min jahannam, sama dia akan dipakaikan nanti pakaian dari neraka. Na'udzubillah. Wa man qama bi rajulin maqama riya'in, siapa yang berdiri karena seorang dengan karena riya, wasum'ah, ingin didengar, ingin dilihat dan ingin didengar. Dia berdiri karena orang. Supaya didengar, supaya dilihat, supaya dia didekatkan kepada orang itu. Maka Allah akan berdiri padanya dengan juga sama riya dan sum'ah pada hari kiamat. Ia akan membangkitkannya. Ya, dalam keadaan amalan itu tidak ada sama sekali. Dia akan dibangkitkan juga. Allah akan bangkitkan seperti di dunia. Karena riya atau karena sum'ah. Ya, yang menjadi poin kita dua yang pertama. Dua yang pertama. Siapa yang mendapat makanan, mendapat pakaian, dia korbankan saudaranya, hartanya saudaranya, kehormatan saudaranya, atau darah saudaranya. Kemudian dia mengambil untung dari hal tersebut, maka dia akan mendapatkan balasan dari amalan itu yang dia lakukan. Ini yang belum sampaikan. Kemudian dan melanggar hak saudara itu kezaliman. Hati-hati dari doanya. Ya, kita juga yang merugi. Hati-hati dari doanya. Belum sebutkan setelahnya.
untuk membuat kita hati-hati dari mendolimi saudara kita dengan melanggar haknya. Beliau sebutkan athar, kisah nyata. Iya. Kata beliau an Abdul Malik Ibnu Umair an Jabir bin Samurah qala Taka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar. Penduduk Kufah, Irak, mengeluhkan, mengadukan sahabat Sa'ad ya kepada Umar ibn Khattab. Karena Sa'ad radhiyallahu taala an beliau diangkat oleh Umar sebagai gubernur di Kufah setelah beliau sudah taklukan. Iya, di Irak. Maka penduduk Kufah mengeluhkan Sa'ad. Fa'azalah. Iya. Maka Umar pun karena mendapatkan keluhan itu, Umar ya beliau menurunkannya dan wasta'amala alaihim Ammar. Iya. Maka Umar menggantikannya dengan Ammar. Fasyakau. Sama juga mereka tetap mengadukannya. Dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Mereka menyebutkan bahwasanya dia tidak bagus solatnya. Sahabat mereka keluhkan. Dan jangan heran kalau penduduk Kufah. Iya. Mereka dari dulu seperti itu. Penduduk Irak. Katanya dia tidak bagus solat. Ketika mendengarkan hal itu maka fa'arsala ilaihi ya. Fa'arsala ilaihi faqala. Maka Umar pun mengutus sebuah utusan kepadanya dan berkata, "Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq." Itu Umar menanyakan kebenarannya. "Inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli." Sungguhnya mereka ini menyangka bahwa kamu tidak bagus solat. Karena kan dulu yang menjadi gubernur itu yang menjadi imam. Kata mereka engkau tidak bagus. Qala Abu Ishaq, amma ana wallahi fa inni kuntu usolli bihim salata Rasulillah. Adapun saya demi Allah, saya solat imam mereka seperti solatnya Rasulullah. Ma akhrimu anha. Saya tidak ada yang saya kurangi darinya. Dari solatnya Rasulullah. Usolli solat al-isya. Saya solat isya. Fa'arkudu fil ulayaini. Wa akhafu fil ukhrayaini. Saya memperpanjang di dua yang pertama dan memperpendek dua yang terakhir. Kan solat isya. Iya. Qala maka kata Umar, "Dzakat dhannu bik ya Aba Ishaq." Maka itu adalah sangkaan yang disangkakan terhadapmu wahai Abu Ishaq. Maka Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hal itu, karena ini orang ada yang mengadukan dan ada yang sudah membela diri. Maka fa'arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah. Maka Umar pun mengutus bersamanya seorang laki-laki atau banyak laki-laki bersamanya ke Kufah. Ke Kufah. Fasa'ala anhu ahlal Kufah. Maka orang-orang yang diutus oleh Umar ini tadi bertugas untuk menanyakan, tentunya secara sembunyi-sembunyi bukan terang-terangan, menanyakan penduduk Kufah tentang beliau. Maka walam yada masjidan illa sa'ala anhu. Tidak ada satu masjid pun yang dia tinggalkan, yang dia datangi kecuali pasti mereka bertanya tentang Sa'ad. Tentang Abu Ishaq.
Iya. Maka ternyata didapatkan perbedaannya. Wa yutnuna ma'rufan. Semuanya memujinya. Iya, memuji kebaikan sahabat itu. Hatta dakhala masjid li Bani Abs. Sampai mereka masuk di sebuah masjid untuk Bani Abs. Ketika mereka bertanya, faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah ibnu Qatadah. Maka berdirilah seorang dari mereka, ini satu masjid, ini salah satu masjid. Namanya Usamah ibnu Ubadah. Yukna kunyanya Abu Sa'adah. Abu Sa'adah. Qala amma idza nashattana fa inna Sa'adan kana la yasiru bis sariyah wa la yuqimu bis sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Oh, ini lebih parah. Dia bilang, adapun kalau kamu bertanya kepada kami tentang itu, maka sesungguhnya Sa'ad la yasiru bis sariyah. Dia tidak keluar bersama pasukan kalau ada peperangan. Dia perintah saja. Kalau ada bagi hasil nanti perang, wala yaqsimu bisawiyah, tidak bagi adil. Wah, ini sudah lebih menuduh sahabat. Tidak membagi dengan adil kalau ada pembagian. Wala ya'dilu fil qadiyah, tidak adil dalam hukum. Tidak adil dalam hukum. Itu salah seorang itu. Oh, ini bahaya, dia sudah mendolimi saudaranya yang lain. Semua memujinya dia di situ, di satu masjid itu tidak. Qala Sa'ad, sinilah berkata Sa'ad, amma wallahi la da'uwan nabi salas. Adapun demi Allah, saya akan berdoa dengan 3 permintaan. Ini bahayanya orang didolimi, dilanggar kehormatannya. Saya akan berdoa dengan 3 perkara. Permintaannya, Allahumma in kana abduka hadha kadiban qamariyaan wa sum'atan fa'atil umrah. Permintaan yang bagus. Cuman bahaya. Ya Allah, jika hambamu ini dusta. Itu orang yang ngomong tadi. Jika dia dusta, dia berdiri riya dan ingin didengar, tolong panjangkan umurnya. Kita panjangkan umurnya. Tapi tunggu dulu. Masalahnya 3 ini. Permintaannya. Panjangkan umurnya. Wa'atil faqrah. Juga panjangkan kemiskinannya. Umur panjang, miskin. Permintaan kedua. Panjangkan umurnya, panjangkan kemiskinannya. Terus dia bilang yang ketiga, wa'arridhu bil fitan, dan hadapkan dia dengan berbagai macam cobaan. Sudah miskin, menderita. Inilah dibilang nanti permintaannya ini. Panjang umurnya berarti tua. Sudah tua, miskin, menderita dengan banyaknya godaan dan cobaan yang akan dia hadapi. Ini kalau terkabul. 3 saja permintaannya. Iya. Itu saja permintaannya. Wa kana ba'd, adalah setelah itu berlalunya banyak waktu masa. Idza su'ila, jika dia ditanya, yaqulu syekhun kabir. Orang tadi kalau ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, orang yang sudah tua renta. Orang tadi kena doanya Sa'ad. Terkabul doanya. Jadi dia bilang, saya orang yang tua renta, maftun, selalu diuji. Asobatni da'watu Sa'ad. Doanya Sa'ad menimpa saya. Orang tadi. Iya. Doanya Sa'ad menimpa saya.
Qala Abdul Malik bercerita yang menukilkan itu tadi kan dia nukil dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah menukilkan kejadiannya saat ketika dia menjadi gubernur di Kufa. Kan setelah masanya Abdul Malik tentu kayaknya kan sudah meninggal. Ya, saat sudah orang tadi gimana? Fa'ana ra'aituhu ba'd. Saya melihatnya masih berhidup setelahku. Saat saya berhidup. Qad saqata hajibah ala ainai. Ini kedua, ini hajibah, nama ini hajib. Kedua, apa ini? Alisnya ini, dagingnya, kulitnya, itu sudah menutupi kedua matanya. Maksudnya saking tuanya itu. Saking tuanya. Kan didoakan, panjangkan umurnya. Kan nak tahu antum kan orang kalau sudah tua mulai lembek semua. Jadi ini alisnya ini sudah turun kedua matanya. Sudah turun kedua matanya. Terus minal kibar karena tuanya. Terus ini yang masalah lagi. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq. Oh. Yagmizuhunna. Oh, ini tua-tua keladi. Sesungguhnya dia diuji dengan para gadis. Kalau lewat di jalan dia tukang kejar itu gadis, dia colek. Tua bagaimana Mini? Iya. Sudah jatuh alisnya ke dalam ke matanya. Terus masih nakal lagi Nabil. Iya. Di jalan-jalan dia ganggu lagi para jawari. Jawari itu gadis-gadis belia. Ini ujian yang semacam apa ini? Iya. Nah, ini bahayanya mendolimi orang. Melanggar kehormatannya orang. Kalau dia doakan kita bahaya. Iya. Karena doanya orang yang dolim itu apa? Dikabulkan. Doanya orang yang dolim itu dikabulkan. Makanya Muslim itu saudara kita. Muslim. Jangan didolimi. Jangan direndahkan. Bisa saja kalau dia rendahkan kita. Ya, kita rendahkan dia. Dia bisa saja berdoa. Timpakanlah dia seperti saya. Oh ini menakutkan. Yang kita ejek tadi itu, kita tidak jauh. Tidak jauh dari hal tersebut. Ini yang tentunya patut kita berhati-hati dengannya. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Hadis berikutnya. Ada pertanyaan? Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, kalau misalkan seseorang merasa dirinya terkena ain karena dahulunya mungkin dia punya kefakihan dalam memahami pelajaran, kekuatan dalam menghafal, akan tetapi nikmat tersebut tiba-tiba hilang darinya. Nah, bagaimana terapi dan pengobatan ketika seseorang udah terkena ain, Ustaz? Dia ruqyah dirinya sendiri. Dia ruqyah dirinya sendiri. Banyak berzikir. Ya, banyak berdoa kepada Allah supaya dikembalikan hafalannya. Supaya dikembalikan hafalannya. Kalau ditahu siapa yang hasad, itu lebih mudah. Dia tentunya mandi dengan air wudunya. Dengan air, bekas air tangannya itu. Orang itu kalau ditahu, kan dari tahu alhamdulillah tidak usah dicari tahu. Itu sudah ketetapan Allah. Ya, tentunya belum tentu kalau kita punya hafalan yang kuat.
kita bisa menjadi orang, bisa saja nanti kita sombong. Nah, kita syukuri saja. Apa yang terjadi, hal tersebut itu sudah ditulis sebelum diciptakan kita semuanya, sebelum diciptakan langit dan bumi. Allah alam. Syukur. Fadal. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Ini mengenai gangguan jin Ustaz. Misalnya kalau kita lagi wudhu, terus setiap pertengahan wudhu kita merasakan kayak batal terus wudhu Ustaz karena kentut. Apakah itu termasuk gangguan jin? Ustaz? Bukan, was-was itu. Mungkin naik asam lambung tak? Itu namanya was-was. Belum tentu gangguan jin. Tidak semua yang terjadi di kita itu gangguan jin. Jangan selalu salahkan jin. Ya, nanti jin bilang, ini juga ini bodoh-bodoh ini. Dia sendiri, saya disalahkan. Ya, jangan selalu. Karena yang membuat kita begitu itu diri kita, jin bisa. Bisa. Itu was-was. Kalau seperti itu, bilang saja tidak. Kecuali antum cium bau atau dengar suara. Dan kalau memang itu datang terus penyakit seperti itu, cukup wudhu di awal sholat. Setelah itu keluar kentut, tidak batal. Wudhu di setiap sholat. Tidak batal dengan kentut setelahnya. Insya Allah akan hilang. Ini kan datang karena kita berpikir, wudhu, kayaknya ada sesuatu keluar. Nah, padahal tidak. Itu hanya was-was, asam lambung lagi naik. Kalau misalnya dalam mimpi Ustaz, kita kayak bertarung dengan hewan fasik. Bagaimana itu Ustaz? Kita baca doa tidur. Berarti tidak baca doa tidur itu. Karena saya pernah tidak baca dengar, ayat kursi. pernah kedengar begitu Ustaz. Misalnya kalau diganggu dalam mimpi sama hewan fasik, gangguan. Iya, makanya dia tidak baca ayat kursi saat tidur. Karena kalau orang jangan tuduh terus jin juga. Itu juga sama. Setiap mimpi buruk tuduh jin. Iya, karena mimpi itu bisa dari jin. Kalau tidak baca ayat kursi. Bisa dari diri kita sendiri. Sebelumnya dihayalkan. Hayal bertarung. Akhirnya terbawa di mimpi. Bertarung. Terus dia menang atau dia kalah. Oh, itu masalah. Hayalan. Iya. Baca ayat kursi, baca doa tidur. Bismillah. Bagaimana dengan bentuk jual beli yang seperti ini Ustaz? Misalkan saya menawar ke penjual dan saya tawar ini jubah. Berapa harganya? Terus bilang sekian. Terus saya bilang bisa tidak disimpankan, pekan depan saya ambil begitu. Terus penjual bilang bisa, tapi kalau ada yang tawar saya kasih. Begitu. Jadi kita minta disimpankan, cuma kalau ada yang tawar dia kasih. Itu bagaimana Ustaz? Berarti dia bilang tidak bisa. Dia bilang bisa disimpankan, cuma kalau ada yang tawar nanti sebelum saya ambil itu dia kasih Ustaz. Tidak apa, dia bersyarat namanya. Dia bersyarat. Berarti nanti tinggal kalau antum, kalau dia kasih berarti tidak perlu marah. Nah, dia bersyarat itu namanya. Nah, jazakallah khair. Ustaz mau bertanya ini karena kita seorang laki-laki, Masya Allah. Muslim ya Ustaz, Muslim laki-laki. Itu menyikapi posisi seorang istri itu gimana Ustaz? Masya Allah. Soalnya kalau dari cerita sahabat tadi Ustaz. Jadi siap ini Mas? Tamat RBA langsung? Nah Ustaz, silahkan apa yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kamu mau yang mana silahkan pilih gitu kan. Padahal kan kadang kan kalau kita sama istri kan sama pasangan ada chemistry yang sudah dilupakan gitu atau gimana kan Ustaz ya. Perjuangan lah bersama. Tapi ketika dipersaudarakan bisa gampang sekali silahkan pilih gitu kan. Nanti istrinya kan nangis atau gimana gitu. Nah, istrinya juga orang beriman Mas.
Kalau sayang sama suaminya kan nggak bisa Iya, gitu. tapi kan Islam ini Mas. Nggak? Tahu kisahnya Julaibib itu Mas? Nggak? Yang orang jelek itu laki-lakinya, perempuannya jelek hitam. Perempuannya cantik. Tapi kan Rasulullah suruh. Nah itu gimana saat mensikapi posisi istri itu kita sikapi seperti apa? Seperti harta kita atau gimana yang Oh iya. kita bisa sedekahkan gitu Ustaz? Enggak. Bukan disedekahkan ini Mas. Ya kita juga tanya istri. Ya. Bukan berarti langsung kita. Tapi kan kita boleh ceraikan istri kita Mas. Halal ya Ustaz ya? Halal. Tapi kasihan Ustaz. Masalah kasihan itu lain Mas. Masalah kasihan itu lain. Ini keimanan Mas. Bukan kasihan. Kalau Mas berpandang kasihan, nanti ada perempuan tidak pakai jilbab. Enggak, kita bilang perempuan tidak pakai jilbab itu diancam neraka. Kasihannya perempuan. Ya kan Mas? Tapi nanti istri tak nggak usah dikasih Mas. Bisa itu pilihannya antum. Enggak perlu juga dikasih istri. Ini digambarkan. Dan itu tidak terjadi Mas. Tidak terjadi. Ini digambarkan. Besarnya ini nilai persaudaraan. Enggak mungkin Mas langsung bilang, oh iya paling sini Mi. Iya enggak juga begitu Mas. Sama satu lagi Ustaz, kalau misal kita lagi sholat, terus softnya itu misal ada yang batal, dan sebelah kita itu enggak tahu kalau misal harus bergeser merapatkan, itu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Di belakang maju. Misal soft kedua Ustaz, soft kedua, belakang enggak ada orang lagi. Nah terus ini sebelah kita itu bolong karena orangnya keluar. Yang sebelah kita pas ini nggak tahu kalau harus bergeser. Boleh kita tarik. Oh ditarik gitu Ustaz. Iya boleh kita anjurkan. Jangan tarik kencang. Iya. Maksudnya boleh kita tangan kita gini. Halus, iya. Kalau kita yang di sebelah kanannya berarti kita dorong ke kanan. Soalnya kejadian Ustaz, saya yang bolong itu sebelah saya satu orang lagi gitu Ustaz. Iya. Saya nggak tahu ini kok nggak mau geser gitu kan. Iya. Boleh. Boleh kita anjurkan. Oh iya Ustaz. Jangan maksudnya boleh kita geser. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Sudah? Terakhir. Bismillah. Ustadz, apa ada keutamaan bagi orang yang meninggal di hari Jumat? Ada. Meninggal di hari Jumat itu termasuk mati syahid. Meninggal di hari Jumat itu masuk dalam husnu al-khotimah. Iya, kalau tidak salah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala sebagai tanda orang yang ia meninggal dalam kebaikan. Orang meninggal dalam kebaikan. Di hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad Tirmidzi. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidak ada dari seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali pasti Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Keutamaannya hari Jumat atau malam Jumat. Kecuali akan dilindungi dari siksa kubur. Berarti itu meninggal dalam keadaan baik. Husnul khotimah. Berarti Ustadz, walaupun orangnya tidak taat secara kebiasaannya di hari-harinya, dia tidak taat kepada Allah. Beda lagi.
meninggal walaupun hari Jumat, kalau dia tidak taat lain lagi. Nah, ini orang yang taat. Kalau orangnya syirik, walaupun meninggal hari Jumat, tidak ada gunanya hari. Nah, oh ini tahu pelaku syirik meninggal hari Jumat, oh husnul khotimah. Tapi menyembah kubur, percuma meninggal hari Jumat. Itu hanya takdirnya. Ya, hanya takdirnya. Paham kan? Jazakallah khairan. Wayakum. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.